Shalom, Horas Bapak Ibu, warga jemaat dan saudara-saudari dimanapun berada. HKBP Kramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Atas berkat rahmat Tuhan, panitia mendapat harga 13 miliar rupiah belum termasuk pajak. Termin pembayaran sebagai berikut. Termin pertama 2,6 miliar rupiah sudah dibayar pada hari Kamis tanggal 25 September 2025. Termin kedua 7,4 miliar akan dibayar pada hari Kamis tanggal 6 November 2025. Dan termin ketiga atau pelunasan 3 miliar akan dibayarkan pada bulan Maret 2026. Tujuan pembelian lahan sebagai berikut. Penambahan ruang kelas sekolah minggu, membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi serbaguna, dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. Akses masuk keluar kompleks gereja menjadi 2 jalur. Kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah dan masih mencari pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat. Dengan nilai mulai dari 20 juta serta sumbangan dari pihak lain. Pinjaman dari warga jemaat akan dibayar panitia dalam jangka waktu 3 tahun. Terhitung sejak bulan Maret 2026 yang bersumber dari sumbangan warga jemaat. Sumbangan dapat dicicil dalam 3 tahun dan sumbangan pihak lain melalui proposal. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, generasi muda, dan siapapun yang tergerak hatinya berkorban untuk menyumbang dan meminjamkan agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui HKBP Kramat Jati. Tuhan memberkati. Shalom, Horas. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Pontius untuk renungan hari Sabtu ini. Kita berpantun dulu. Pergi ke pesta dengan setelan baru, terdengar musik dendang Melayu. Di hari Sabtu ke pesta selalu, besok hari Minggu di gereja kita bersatu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 adalah tertulis dalam kitab Ayub pasal 33 ayat 13 dan ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa engkau menuntut dia, bahwa dia tidak menjawab semua perkataan orang? Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, firman di hari Sabtu terakhir di bulan Oktober sangat menarik kalau kita hubungkan dengan pertanyaan yang umum yang sering dilontarkan dari dulu hingga sekarang, yaitu mengapa Tuhan tidak menjawab permohonan dan permintaan yang kita minta dalam doa? Pertanyaan ini sering ditanyakan dalam setiap momen. Sebenarnya sudah ada jawaban yang dijawab oleh para hamba Tuhan. Tetapi mungkin jawaban-jawaban itu belum mampu menjawab secara tuntas. Mungkin belum mampu menyenangkan hati orang-orang yang menanyakan pertanyaan tadi. Jadi mumpung nas ini muncul, di mana Ayub menjawab pertanyaan teman-temannya yang hampir sama pertanyaannya seperti pertanyaan yang tadi. Mengapa Tuhan tidak mendengar? Mengapa Tuhan tidak menjawab permohonanmu, Ayub?
Kira-kira seperti itu. Lalu Ayub menjawab, mengapa engkau menuntut Tuhan? Bahwa dia tidak menjawab semua perkataan orang. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara. Tetapi orang tidak memperhatikannya. Kata Ayub. Dengan jawaban seorang Ayub, sekarang sudah clear. Bahwa Tuhan berkata atau berfirman dengan 1 atau 2 cara. Tetapi manusia tidak memperhatikannya. Mengapa tidak memperhatikannya? Karena kita sering terjebak, saudara-saudara, dalam doa permohonan kita yang meminta. Kita meminta A. Dalam pikiran kita seharusnya diberikan A. Kita meminta D, maka Tuhan akan kita paksa untuk memberikan D. Di situ persoalannya. Nah, saudara-saudara, melalui firman ini setiap jawaban Tuhan bukan berarti seperti pilihan berganda A, B, C, dan D. Nah, ini sangat jelas. Tuhan itu bertindak dan menjawab dengan 1 cara atau 2 cara. Atau bahkan bisa berubah cara. Bukan seperti 1 cara yang kita inginkan. Yaitu harus jawaban A, harus jawaban B, dan seterusnya. Maka kita diingatkan agar setiap orang percaya untuk tidak bernada menuntut. Karena kalau menuntut itu sama dengan seperti proses perkara pengadilan. Di mana ada jaksa penuntut dan ada jaksa pembela terdakwa. Jaksa penuntut pasti mengharapkan tuntutannya harus diwujudkan. Misalnya si terdakwa harus dipenjara. Sedangkan penasehat hukum menuntut agar si terdakwa dapat dibebaskan. Nah, jadi persoalan kita, rupanya kita sering menuntut. Sehingga ketika permintaan tuntutan itu tidak kenyataan, kita kurang percaya kepada Tuhan. Dan kita bisa berkata seperti yang diungkapkan oleh teman-teman Ayub ini. Maka dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, baik dalam Markus ataupun dalam Matius. Sesungguhnya doa yang kamu doakan dan permintaan yang telah engkau mintakan sesungguhnya telah menjadi milikmu. Tetapi kamu sering tidak memperhatikannya. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, ada satu kesalahan kita sehingga kita menuntut Tuhan. Karena kita tidak memperhatikan apa yang telah kita miliki, tetapi kita lebih banyak melihat apa yang dimiliki orang lain. Maka hari ini kita diingatkan, mintalah maka akan diberikan, ketoklah maka akan dibuka, dan carilah maka engkau akan menemukannya. Kita sudah menemukan itu dengan 1 cara, dengan 2 cara yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi kita sering tidak memperhatikan hal 1 cara, 2 cara, dan cara-cara yang berbeda yang dilakukan oleh Tuhan. Amin. Salam dan Horas dari kota Salak, tanah Padang Sidempuan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Engkau mengingatkan kami seperti yang diingatkan oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya yang kami mintakan telah Tuhan jawab melalui 1 cara, 2 cara, dan cara yang lain. Tetapi kami sering tidak memperhatikannya karena kami sering memperhatikan yang dimiliki oleh orang lain. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada dan seluruh aktivitas kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan termulia dari seluruh hidup anggota jemaat-Mu. Bapa di surga, kami berdoa buat negara kami. Kiranya negara kami tetap menjalankan undang-undang yang pro rakyat, yang berkeadilan kepada rakyat, bukan hanya untuk kepentingan dan kekayaan segelintir orang. Kami berdoa, biarlah Tuhan pemerintah kami tetap membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, supaya masyarakat juga dengan riang gembira, daya belinya juga semakin meningkat kala pengangguran tidak ada.
Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang kurang baik kesehatannya, manapun mereka berada, Tuhan kiranya memulihkan mereka hingga pulih seperti sedia kala lagi. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh proses yang akan dilakukan sebentar lagi mulai hari Senin, yaitu rapat pendeta Hatopan HKBP. Kiranya Tuhan melindungi seluruh pendeta, terutama dan juga pendeta yang berangkat dari gereja Kayu Keramat Jati, Resort Keramat Jati menuju Seminarium Sipoholon. Tuhan melindungi kami semuanya dan juga para hamba-Mu dari seluruh dunia yang akan berkumpul di Seminarium Sipoholon. Berkati jemaat yang kami tinggalkan sehingga mereka tetap bersuka cita dan berdoa dalam pekerjaan masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam Kristus Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus dalam satu hari ini. Shalom dan selamat berkarya. Si Pak Asa